Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9, ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun Tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usulmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi," kata Abu Nawas. "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu ku terima," Baginda Raja menyetujuinya. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas pasti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba.
rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan baginda raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada baginda raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab baginda raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, baginda raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini?" tanya baginda raja. "Hamba sudah siap sejak tadi baginda raja," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya baginda raja masih diliputi rasa penasaran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari baginda raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang Abu Nawas," tutur baginda raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Aku ada ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu Abu Nawas," ujar baginda raja. Mendengar perintah baginda raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap Abu Nawas," jawab baginda raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku Abu Nawas," ucap baginda raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya.
Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka yang mulia. Tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar, Abu Nawas. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, Abu Nawas. Apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air. Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah,
Saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya. Tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah, tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan.
Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. "Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis itu. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan?" balas Abu Nawas merasa kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis itu. "Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan," jawab Abu Nawas. "Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian," kata Abu Nawas. "Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, "Tidak pernah, Tuan."
Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, "Jadi, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, "Hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu?" Ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah. Saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel?" Tanya Abu Nawas. "Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan," jawab kedua orang ateis itu. "Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia?" Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dihukum masuk ke kandang singa. Karena usil, Abu Nawas sampai membahayakan nyawa Baginda Raja. Dan karenanya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini." Beberapa pengawal kerajaan pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka langsung menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Hai pengawal, apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu, Tuan Abu Nawas. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu jangan pura-pura tidak tahu ya. Kamu telah membuat aku murka, Abu Nawas. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu memang keterlaluan dan sangat kurang ajar, Abu Nawas," jawab Baginda Raja dengan penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba sedang kilap," ucap Abu Nawas. "Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, Abu Nawas.
"Kamu harus dihukum mati," bentak Baginda Raja. "Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung?" tanya Abu Nawas. "Bukan, Abu Nawas, bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu saja nantinya," balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas pun menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. "Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat murka padaku," pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah Baginda Raja. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Akan tetapi, karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani untuk menentangnya. Lalu tiba-tiba seorang penasihat istana pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan kepada Abu Nawas? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut Abu Nawas masuk ke dalam kandang singa," penasihat, hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana pun hanya terdiam. Ia tidak berani untuk membantah Paduka Raja. Sementara Abu Nawas pun tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini, dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Mendengar permintaan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja pun terdiam. Tidak beberapa lama kemudian, Baginda Raja pun berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula, kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Dan kalau diperkenankan, bolehkah saya minta 1 permintaan lagi Paduka?" tutur Abu Nawas. "Apalagi permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah. Sedangkan tiap pagi dan sore hari, diisinya dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sebagai seorang sahabat. 3 bulan pun akhirnya berlalu dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana pun memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas.
Akan tetapi, tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam Abu Nawas, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa tersebut. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan menurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan terheran-heran. Abu Nawas ternyata punya kesaktian, ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam Abu Nawas, akhirnya Abu Nawas pun dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Paduka yang mulia, sama sekali hamba tidak punya kesaktian apa-apa," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini, hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah, hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik, Paduka. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba." Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku, Abu Nawas. Aku telah berbuat kilap kepadamu. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu, Abu Nawas. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ucap Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun akhirnya kembali lolos dari hukuman mati. Kisah Abu Nawas diperdaya pencuri menjual keledainya seharga kambing hingga dimarahi oleh istrinya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Akan tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri telah mengintai Abu Nawas. Mereka pun sepakat untuk memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon. Salah seorang mendekat dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu. "Hei, ini adalah keledai ya," jawab Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampiri dan berkata, "Hei Abu Nawas, mengapa kau menunggangi kambing?"
Abu Nawas pun menjawab, "Hei, ini bukan kambing, tapi keledai ya." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Hei, kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya ya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas pun belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambingmu itu?" tanya pencuri ketiga. Kali ini Abu Nawas pun tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun makin mempengaruhi otak Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau bersikeras hewan ini adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing Abu Nawas, kambing-kambing," ucap si pencuri ketiga. Abu Nawas pun berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat pun melaksanakan strategi busuknya. Ia pun duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wahai Abu Nawas, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat pun mulai membuka percakapan. "Hei, kau juga yakin bahwa ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya," ucap pencuri keempat itu. "Memangnya berapa kau berani membayarnya?" tanya Abu Nawas. "Akan kubayar 3 dirham," ucap si pencuri itu. Karena tergoda oleh pencuri itu, akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Setelah menerima uang 3 dirham dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun memberikan uang 3 dirham itu kepada istrinya. "Hei suamiku, jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai kita itu adalah kambing." Abu Nawas pun tidak bisa menjawab istrinya. Ia pun hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkolnya. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu. Ia pun pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas pun ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka pun berpikir, kalau tongkat Abu Nawas itu bisa dibelinya, mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah tongkatmu itu kau jual?" tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cueknya. "Tetapi kami bersedia membelinya dengan harga yang amat tinggi Abu Nawas," kata mereka. "Memangnya berapa kamu berani membelinya?" kata Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki.
kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak, Abu Nawas. Rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas pun diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan tongkatnya dan ia pun menerima 100 dinar uang emas. Lalu Abu Nawas pun segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai itu. Tentu saja pemilik kedai pun marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" ucap pemilik kedai itu dengan nada marah kepada para pencuri itu. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Memang benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum ia makan di sini," jelas pemilik kedai itu kepada pencuri. "Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar kawan," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Beberapa hari terakhir, Baginda Raja pun begitu gembira. Ia dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabatnya yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut lalu dilepaskan di dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja pun merasa terhibur. Saat merasa jenuh, Baginda Raja pun duduk di dekat kolam sambil memandangi ikannya. Lama-lama, rasa bosan pun muncul dari Baginda Raja. Dalam pikirannya pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asik, pikir Baginda Raja. Hayalan raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apa mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya kira itu hal yang mustahil. Ikan tidak ada sayapnya seperti burung, mana mungkin bisa terbang?" jawab menterinya. "Lalu bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja lagi. Namun lagi-lagi menteri itu pun menolak hayalan Baginda Raja. Dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolannya itu. "Paduka yang mulia, kita panggil Abu Nawas saja. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan paduka ini bisa terbang," usul menteri kepada Baginda Raja. Usulan menteri itu pun dianggap masuk akal oleh Baginda Raja. Ia pun meminta menterinya untuk segera memanggil Abu Nawas. "Betul katamu menteri, cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu Abu Nawas. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar untukmu Abu Nawas."
kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas pun terkejut. Uang yang ditawarkan Baginda Raja begitu banyak dari biasanya. Tanpa pikir lagi, Abu Nawas pun mengiyakan permintaan Baginda Raja. "Oh siap Paduka yang mulia, hamba siap melaksanakan perintah Paduka," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Raja pun belum menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan oleh Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. "Hei Abu Nawas, kamu lihat ikan di dalam kolam itu kan? Aku ingin ikan itu bisa terbang Abu Nawas," perintah Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas pun pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja. Permintaan Baginda Raja itu pun tidak mungkin bisa terjadi. "Maksud Paduka yang mulia, saya membuat ikan itu untuk bisa terbang ya?" tanya Abu Nawas. Dan Raja pun mengiyakannya, membuat Abu Nawas pun makin ketakutan. Sebab bukan lagi banyaknya hadiah yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya Raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu kan sudah menyanggupinya. Ingat Abu Nawas, kalau kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu Abu Nawas," desak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ampun beribu ampun Paduka. Berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memberikan waktu seminggu sesuai permintaan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun diminta untuk pulang. Namun tugas Raja ini membuat Abu Nawas banyak termenung meratapi hukuman yang akan ditanggungnya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di tengah kebuntuan itu, muncul ide yang cemerlang, membuat Abu Nawas pun kembali sumringah. Lalu Abu Nawas pun bergegas menuju ke istana Raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun lalu menuju kolam taman istana tempat ikan berada. Mendapat kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan Baginda Raja bisa terbang, membuat para menteri pun menjadi heboh. "Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir," celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas pun segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan itu, yang sudah disiapkan dari rumah. "Hei Abu Nawas, untuk apa itu?" tanya Baginda Raja. "Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang," jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana pun merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas pun langsung melempar ikan ke udara. Sesaat ikan itu pun terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama ikan itu pun langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Lalu ikan itu pun mati. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Nawas, membuat Baginda Raja pun murka. "Hei Abu Nawas, bukan saja telah gagal membuat ikan itu untuk terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Dan bukan Abu Nawas namanya kalau tidak ada jawaban. Ia sudah menyiapkan jawaban itu dari sebelumnya.
Sehingga meski dihardik Baginda Raja, Abu Nawas pun terlihat tenang. Tunggu dulu Paduka yang mulia. Bukankah pasukan sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas? Timpal Abu Nawas. Betul, tapi ikan itu jatuh dan mati, protes Baginda Raja. Iya Paduka yang mulia, tapi itu kan bukan salah saya. Seingat saya, Paduka yang mulia memerintahkan saya untuk membuat ikan ini bisa terbang. Dan tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat. Betul kan? Ucap Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan kali ini kecerdikan Abu Nawas mengalami dua kerugian. Yang pertama harus membayar hadiah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Dan yang kedua, ikan kesayangannya pun mati. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1.000 dinar. Kisah Abu Nawas membuat pencuri kambuhan menjadi kapok. Dikisahkan, Abu Nawas mendengar ada pencuri kambuhan di kota tempat tinggalnya. Pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh para warga. Akan tetapi, ia tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, pencuri tersebut beraksi di rumah saudagar yang kaya raya. Saat menjarah barang-barang berharga, ia pun kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, teriak saudagar kaya itu. Mendengar ada teriakan, para warga pun langsung berlari menuju rumah saudagar kaya tersebut. Mereka pun lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi, anehnya si pencuri itu tampak terlihat tenang-tenang saja. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga pun langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli pencuri tersebut. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri itu. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul pencuri ini. Apalagi melemparinya dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah sering sekali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya dia jera dengan perbuatannya, Tuan Menteri. Saut salah seorang warga. Betul, kita lempari batu saja kepalanya biar tidak meresahkan warga lagi. Timpal warga yang lainnya. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri pun lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti pencuri ini, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempari batu pencuri ini. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya, Tuan Menteri?" "Kami sudah tidak sabar lagi ingin menghukumnya, Tuan Menteri," tanya para warga dengan penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu pencuri ini," jelas Tuan Menteri. Para warga pun hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya kesalahan. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga pun membubarkan diri. Sementara si pencuri itu pun dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan istana. Akan tetapi kenyataannya di tengah-tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang oleh Tuan Menteri. Usut punya usut, ternyata si pencuri ini adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian,
pencuri itu pun kembali beraksi. Dan setiap kali tertangkap oleh warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolongnya. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika pencuri itu masuk ke rumah Abu Nawas dan hendak mengambil emas milik Abu Nawas pun langsung memergokinya. "Hai pencuri, kurang ajar kau," ucap Abu Nawas. Bukannya ia kabur, si pencuri itu malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan rumah Abu Nawas. Hal ini pun membuat Abu Nawas bertambah emosi. Lantas Abu Nawas pun langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri itu pun berteriak kesakitan. "Aduh, sakit!" Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas? Kok ada ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi, pasti dia akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lainnya. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri itu datang," sahut warga yang lainnya. Tapi sayangnya, niat tersebut tidak terlaksana. Sebab tiba-tiba Tuan Menteri pun datang ke tempat itu. Tuan Menteri pun lalu mengamankan si pencuri itu dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri pun kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri ya. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian," ucap Tuan Menteri kepada para warga. Tapi, bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu pada pencuri ini. "Ayo, silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilempar ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri itu dan Tuan Menteri. Sontak saja si pencuri itu pun langsung jatuh tersungkur dan akhirnya pingsan. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya pun hingga bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu ini?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, para warga pun langsung menunjuk Abu Nawaslah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana Tuan Menteri? Kenapa tiba-tiba aku mau dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempar kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu ya. Bukankah tadinya Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah salah ya Abu Nawas? Jangan sok suci kamu," hardik Tuan Menteri. "Justru itu Tuan Menteri, karena aku orang yang pernah berbuat salah. Makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Dan ketika malaikat langit mengembalikan batu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut terkena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan pencuri itu," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri pun tidak bisa berkata apa-apa.
Tetapi ia memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga karena perkataan yang diucapkan oleh Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya aku akan berikan kepada malaikat langit, tetapi aku akan berikan juga kepada Baginda Raja. Ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri pun mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab ia tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini pencuri ini akan mendapatkan hukuman, kata Tuan Menteri. Dan sejak saat itulah, akhirnya pencuri itu pun menjadi jerat dan tidak mengulangi perbuatannya karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah kakek tua yang berhasil membuat bungkam si cerdik Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair Islam termasyhur di era kerajaan Islam pada masa kerajaan Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas dikenal lewat cerita-cerita humor, bijak, dan sufi. Ia seorang humoris yang lihai dan cerdik dalam mengemas kritik berbungkus humor. Walau cerdik mengemas kata-kata dan tidak mudah dikalahkan, namun pada cerita ini Abu Nawas tak berkutik dan dibuat bungkam di hadapan seorang kakek tua. Dan berikut kisahnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas, sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Sang raja pun berkata kepada menterinya, "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu." Perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya, "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu, kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Aku mau pergi ke Baghdad anak muda," jawab si kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Ja'far dengan penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas pun membalas, "Oh jangan Baginda, kasihan dia, orang tua Baginda. Saya takut kakek itu akan marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau Abu Nawas," desak Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu aku akan lakukan Paduka," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun segera menghampiri kakek tua yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya kek?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu anak muda," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini ya kek,"
ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah yang serius, si kakek pun tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. Jadi begini, Kek. Kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lempang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang kakek itu pun naik pitam. Akhirnya sang kakek pun turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Hai anak muda, ambil keledai ini sebagai imbalan awalnya," kata sang kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka jahanam sana. Ia akan setia meludahi matamu itu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu," ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Mendengar pernyataan sang kakek tua itu, Abu Nawas pun tak menyangkanya. Ternyata balasan gurauan sang kakek lebih menyakitkan daripada gurauan Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban sang kakek tua tersebut. Dan oleh karena itu, akhirnya Baginda Raja pun kemudian memberi hadiah kepada sang kakek. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama kemudian, akhirnya sang kakek pun pergi meninggalkan mereka. Namun Baginda Raja pun masih saja tak bisa menahan tawanya. Ia pun terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau mengerjain si kakek, malah aku yang kena sesal, ucap Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda Raja malah semakin menjadi-jadi. "Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun Ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun Ar-Rasyid.
Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan. Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkaulah wahai Abu Jahil. Silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas.